warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk dapat hadir di kelas yang lain ini. Yang pertama, teman-teman sekalian, adalah kami akan mempresentasikan materi kelompok kami, yaitu fonetik. Materi pertama kami dibacakan oleh kita, saudara kita dipersilakan. Baiklah, saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian fonem. Secara bahasa, fonetik merujuk pada studi atau analisis studi bahasa yang menerjemahkan fungsinya sebagai pembeda makna. Menurut Vera 2004, fonetik adalah ilmu yang mempelajari fungsi negara dalam fungsinya sebagai pembeda arti. Fonetik mempelajari proses prinsip produksi bunyi, sedangkan fonetik mempelajari bagaimana bunyi tersebut berfungsi dalam sistem bahasa dan bagaimana bunyi-bunyi tersebut membedakan makna. Fonem dan allogram. Kajian fonetik adalah bunyi bahasa atau fon, sedangkan objek kajian fonetik adalah fonem. Fonem merupakan abstraksi dari satu atau sejumlah fon, entah vokal maupun konsonan. Kita ingin mengetahui bunyi B, fonem atau bukan, akan kita cari misalnya pasangan kata paku dan laku. Kata paku terdiri dari bunyi B, A, K, dan bunyi U. Sedangkan kata baku terdiri dari bunyi B, A, K, dan U. Jadi, pada pasangan paku dan baku terdiri tiga buah bunyi yang sama, yaitu bunyi kedua, ketiga, dan keempat. Proses bunyi vokal depan tinggi ada dua, yaitu vokal depan tinggi atas atau dan vokal tinggi bawah. Fonem vokal. Nama-nama fonem vokal yang ada dalam bahasa Indonesia adalah: 1. I vokal depan tinggi tak bulat. 2. B vokal depan sedang atas tak bulat. 3. A vokal depan rendah tak bulat. 4. A vokal tengah sedang tak bulat. 5. U vokal belakang atas bulat. 6. O vokal belakang sedang bulat. Itu tadi pemaparan materi dari kita. Kami pada kedua akan saya lakukan sendiri yang mengenai fonem bintang. Fonem bintang yang ada dalam bahasa Indonesia adalah fonem bintang air, bintang aw, dan bintang g. Realisasi fonem vokal pertama dan fonem yang pertama direalisasikan sebagai bunyi apabila berada pada silabe terbuka atau silabe tak berkoda. Kedua, direalisasikan sebagai bunyi apabila berada pada silabe tertutup atau silabe berkoda. Kedua, fonetik. Pertama, direalisasikan sebagai bunyi apabila berada pada silabe terbuka. Kedua, direalisasikan sebagai bunyi apabila berada pada silabe tertutup. 3. Fonem A. Secara umum direalisasikan sebagai bunyi A baik pada kondisi awal kata, tengah kata, maupun akhir kata. Yang keempat, fonem A secara umum direalisasikan sebagai bunyi A pada kata orang sebelumnya dan kata orang. Dan kelima, fonem B. Pertama dikelompok sebagai bunyi B apabila berada pada silabe terbuka seperti pada kata ibu. Kedua, direalisasikan sebagai bunyi B apabila berada pada silabe tertutup seperti pada kata kasur. Dan keenam, fonem U.
Pertama, direalisasikan sebagai UNIO apabila berada pada suatu terbuka, seperti pada kata logo. Kedua, direalisasikan sebagai UNIO apabila berada pada suatu tertutup, seperti pada kata tokoh. Selanjutnya, lafal komponen komponen. Komponen yang pertama adalah komponen B. Direalisasikan sebagai B apabila berada pada awal silabel. Kedua, direalisasikan sebagai B atau P apabila berposisi koda pada sebuah silabel. Kedua, komponen B secara umum direalisasikan sebagai B secara konsep pada sebuah silabel maupun koda. Komponen N direalisasikan sebagai secara umum sebagai N pada kata panas. Kemudian komponen B direalisasikan sebagai Inggris seperti pada kata Paris. Komponen F direalisasikan sebagai F seperti pada kata itu. Komponen J pertama direalisasikan sebagai D berposisi sebagai konsep pada sebuah silabel. Kedua, direalisasikan sebagai kunci T dan D bila berposisi sebagai koda pada sebuah silabel. Yang selanjutnya lafal konsonan T direalisasikan sebagai kunci T seperti pada kata rebut. Komponen X direalisasikan sebagai kunci N sebagai konsep maupun sebagai koda pada sebuah silabel. Komponen L, komponen direalisasikan sebagai L, B sebagai konsep maupun sebagai koda pada sebuah silabel. Komponen L direalisasikan sebagai L, B sebagai konsep maupun sebagai koda pada sebuah silabel. Komponen Z, komponen direalisasikan sebagai Z bila sebagai konsep pada sebuah silabel. Dan yang terakhir adalah komponen S direalisasikan sebagai onsite maupun sebagai koda pada sebuah silabel. Pada materi yang akan saya sampaikan, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Anida. Pada Anida, silakan. Distribusi fonem dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, fonem dibagi menjadi 4, yaitu ada fonem vokal, fonem diftom, fonem konsonan, dan kubus konsonan. Yang pertama ada fonem vokal. Bahasa Indonesia memiliki beberapa fonem vokal, yaitu A, I, U, E, O. Contoh distribusi: awal kata anak A dan ibu I. Fonem diftom. Diftom adalah gabungan dua vokal dari satu suku kata. 3 diftom utama dalam bahasa Indonesia: I, A, I, A, U, O, I. AI seperti pada pantai, AU seperti pada pulau, OI seperti pada Amboy. Selalu berada pada akhir suku kata. Itu materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu tadi paparan materi dari Anda. Kita lanjut materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Okta. Silakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi dari Anda. Di sini ada distribusi fonem dalam bahasa Indonesia. 3 fonem konsonan. Fonem konsonan pada bahasa Indonesia meliputi P, B, T, D, K, G, M, N, F, F, S, Z, H, I, L, W, Y, J, J. Contoh, awal kata: buku, gigi. Tengah kata:
baik. Distribusi fonem dalam bahasa Indonesia. 4. Gugus konsonan. Gugus konsonan, 2 atau lebih konsonan yang berdampingan dalam satu kata. Umum diawali atau tengah kata. Awal, periak, struktur. 6. Konflik, aksen. Tidak umum diakhiri kata bahasa Indonesia. Selanjutnya, perubahan bunyi atau fonem. Di dalam praktik bertutur fonem atau bunyi bahasa itu tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan di dalam suatu runtunan bunyi. 1. Akibat adanya artikulasi. A. Ada radialisasi. B. Refleksi. C. Paralelisasi. D. Polarisasi. Selanjutnya ada faringalisasi. 2. Akibat pengaruh bunyi lingkungan. Salah satunya yaitu ada asimilisasi dan deasimilasi. 3. Akibat distribusi. A. Aspirasi. B. Pelepasan atau releasi. C. Pemanduan atau pengafrikatan. D. Harmonisasi vokal. E. Netralisasi. 4. Akibat proses morfologi. A. Kemunculan fonem. B. Pelepasan fonem. C. Peluluhan fonem. D. Pergeseran fonem. E. Perubahan fonem. 5. Akibat dari perkembangan sejarah. A. Kontraksi atau peningkatan. B. Metathesis. C. Diftonasasi. C. Monoftonisasi. E. Anastiksi. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Dari nomor 2, selanjutnya apakah ada teman-teman yang ingin memberi atau materi dari materi yang telah kami sampaikan atau link atau saran? Jika tidak ada, adalah kita buka sesi tanya jawab. Jadi teman-teman yang ingin bertanya juga silakan. Berilah kepada nama beliau yang bertanya. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan saya bertanya. Saya bertanya kepada nomor 2. Yang pertama, bagaimana cara kita mengidentifikasi bahwa sebuah bunyi itu adalah sebuah fonem? Ya, Yang kedua, itu posisi apa saja yang dapat diduduki oleh fonem konsonan? Coba Anda sebutkan dan jelaskan. sebelumnya terima kasih kepada atas pertanyaannya. Pertanyaannya akan dijawab oleh kita dipersilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan. Bagaimana cara kita mengidentifikasi bahwa sebuah bunyi adalah sebuah fonem? Jawabannya adalah untuk mengidentifikasi sebuah bunyi adalah fonem yang berbeda dan tidak digunakan pasangan minimal yang sama satu dari perubahan dengan bunyi pada yang berbeda sama yang merupakan ukuran satu bunyi dari yang berbeda. Misalnya, untuk penggunaan pemilihan adalah fonem yang berbeda kita akan mengambil pasangan 2 dan 2. Prinsip 2 memiliki yang 2 sedangkan prinsip 2 hanya memiliki 2. Maka kalau kita ini tambahkan karena kata kalau berbeda. Oleh karena itu dapat disimpulkan minimal adalah sebuah fonem A. Pertanyaan kedua adalah posisi apa saja yang dapat diduduki oleh fonem konsonan? Coba saya sebutkan dan jelaskan.
awalnya adalah semua konek dapat memiliki posisi awal, tengah, dan akhir kecuali konek B, N, B, C, dan D yang tidak dapat memiliki posisi akhir, dan konek itu yang tidak dapat memiliki posisi awal. Ulang lagi jawaban dari kelompok A. Apakah ada teman yang ingin menghafal jawaban dari kita? Ini adalah kata-kata kualitas jawab selanjutnya kepada Edwin silakan. Saya ingin tanya kepada Ya, karena apa akibat adanya kualifikasi. Yang kedua, bagaimana pengaruh lingkungan terhadap realisasi proyek A dalam kata-kata yang disebutkan. terima kasih kepada Aida. Saya Aida menjawab oleh apa? Silakan. Baik, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Elsa. Perubahan kualitas bunyi. Bunyi dapat berubah kualitasnya karena pengaruh bunyi lain, seperti perubahan tempat artikulasi atau cara artikulasi. Ada asimilasi. Bunyi dapat menjadi lebih mirip dengan bunyi lain di sekitarnya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana pengaruh lingkungan terhadap realisasi fonem A dalam kata-kata yang disebutkan? Jawabannya adalah posisi dalam fonem A dapat direalisasikan berbeda tergantung pada posisinya dalam kata, seperti di awal, tengah, atau akhir. Lingkungan fonologis, fonem A dapat dipengaruhi oleh fonem lain di sekitarnya, seperti konsonan atau vokal lain, yang dapat mengubah kualitas atau kuantitas bunyi A. Lagi jawaban dari kelompok kami bagaimana caranya orang dari kami jawabannya. Pertama, apakah yang dilakukan dan silakan dipersilakan pada Laras. Apa perbedaan antara menikah dan menikah dalam bahasa Indonesia? Kemudian yang kedua, bagaimana cara transkripsi fonetik untuk kata saya dalam bahasa Indonesia? Terima kasih kepada Laras. Pertanyaan kamu akan dijawab oleh Anda. Kepada Linda dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Laras, yaitu apa perbedaan antara bunyi kita dan kata dalam bahasa Indonesia. Bunyi kita dalam bahasa Indonesia diucapkan tanpa mengeluarkan darah, sedangkan A mengeluarkan darah. Contohnya dalam kata yang mirip dengan bunyi H, yang lebih kuat, contoh dalam kata rutin dan khusus. Perbedaan ini dapat dilihat dengan jelas. Pengucapan dan pemanfaatan bunyi K diucapkan tanpa mengalirkan udara, contoh putih, kelapa, dan kamar. Sedangkan KH diucapkan dengan mengalirkan udara dari tenggorokan, mirip dengan bunyi H, tetapi lebih kuat, contoh khusus, akhir, terakhir, dan posisi dalam katanya bunyi K dapat muncul di awal, tengah, atau akhir kata. Misalnya kuda itu katanya pada awal, buku itu katanya pada tengah, bakar itu katanya pada akhir. Sedangkan bunyi KH jika berada di awal atau akhir kata diucapkan seperti K, jika berada di tengah kata diucapkan seperti H, contoh khusus, akhir, atau terakhir. Jawaban dari bawah.
Yaitu pertanyaan yang kedua, bagaimana cara menulis transkripsi fonetik untuk kata saya dalam bahasa Indonesia? Transkripsi fonetik untuk kata saya dalam bahasa Indonesia menggunakan notasi IPA atau International Phonetic Alphabet adalah seragam. Dalam transkripsi ini, S mewakili bunyi S, A mewakili bunyi A yang terbuka, J mewakili bunyi J. Siapa yang ingin bertanya lagi silakan di pasar. Baik. Sebutkan kata yang di dalamnya terdapat deretan personal. Yang kedua, apa perbedaan tikus kolem dengan deret kolem berikan contoh. Dengan pertanyaan sekali akan saya jawab sendiri. Dengan pertanyaan sebutkan kata yang di dalamnya terdapat deretan personal KT. Itu ada kata berarti dan kata mungkin. Dalam pertanyaan yang kedua, pertanyaannya, apa perbedaan tikus kolem dengan deret kolem dan berikan contohnya? Sebenarnya dalam dua komponen yang berbeda, tetapi berada dalam sebuah skala atau kata. Karena PR dalam kata prima itu merupakan bagian dua atau lebih komponen yang dikerjakan secara bersama dalam satu kata. Dan dari komponen itu merupakan dua komponen yang berbeda berada dalam skala atau suku kata yang berbeda. Itu pertanyaan disatukan. Contohnya kata tanda mendapat dari Tuhan N dan D yang katanya berbeda-beda akan tetapi berada dalam suku kata yang berbeda. Itu jawaban dari saya yang bisa diterima oleh sekali. Jadi aku menurut yang ini ditanyakan kembali menjadi silakan. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan distribusi secara kompleks? Kedua, mengapa setiap ponen selalu memiliki algoritma universal? Mengapa langsung saya anggap pertanyaan saya akan dijawab oleh kita dan kita. Bukan saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan berdistribusi secara komplementer? Jawabannya, berdistribusi secara komplementer dalam linguistik merujuk pada fenomena di mana dua atau lebih bentuk linguistik seperti konsep, maupun atau kata memiliki distribusi yang paling variatif sehingga mereka tidak pernah muncul dalam konteks yang sama. Pertanyaan kedua, mengapa setiap ponen selalu memiliki algoritma? Alasan contoh karena variasi fonetik. Ponen dapat dicapai dengan cara yang berbeda-beda tergantung pada lingkungan penggabungan. Yang kedua, pengaruh lingkungan. Ponen dapat dipengaruhi oleh ponen lain karena sehingga menghasilkan variasi fonetik yang berbeda. Yang ketiga, perbedaan dialektis. Ponen dapat diucapkan berbeda-beda dalam dialek atau aksen yang berbeda. Contoh, ponen P dapat dimiliki alokton BH atau aspirasi di awal kata dan P tanda aspirasi. Yang tadi dia mau menjadi kelompok ada yang mau diterima topik. Namanya setelah dari kelompok ada, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berpartisipasi dalam diskusi ini. Saya minta maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.